Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan judul Buah Kesabaran Yusuf Sang Visioner. Dalam kitab Kejadian pasal 37 dikisahkan kehidupan Yusuf yang tidak semudah yang dibayangkan pada saat pribadi Yusuf sebelum menjadi sang penguasa di Mesir. Terbukti dari Kejadian pasal 37, kesabaran Yusuf diuji dari pergumulan yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama, Yusuf dibenci saudara-saudaranya karena iri hati. Yusuf lebih disayang oleh orang tuanya karena Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Karena Yakub ayahnya membuatkan jubah maha indah bagi Yusuf, dan Yusuf tidak menjadi sombong dan semena-mena kepada saudara-saudaranya karena orang tuanya sangat menyayangi Yusuf. Yang kedua, dengan diskusi Yusuf dengan saudara-saudaranya tentang penglihatan tentang dirinya dan saudara-saudaranya, bahwa saudara-saudaranya akan menjadi pelayan Yusuf. Bahkan diceritakan orang tuanya pun akan hormat pada Yusuf di masa yang akan datang. Dari hal tersebut, saudara-saudaranya tambah membenci Yusuf, dan karena sering diremehkan dan dibenci oleh saudara-saudaranya, tidak membuat Yusuf kecewa kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ketiga, Yusuf tidak menyalahkan Tuhan dan membuat dirinya menjadi anak yang terbuang dengan mental diri yang tertolak secara satuan keluarga, yaitu oleh saudara-saudaranya dan tidak dipercaya oleh orang tuanya. Bahkan dari hal tersebut Tuhan membentuk Yusuf menjadikan dirinya sebagai pribadi yang dewasa dan penyabar. Yang keempat, dikisahkan bahwa Yusuf akan dibunuh oleh saudaranya karena Yusuf lebih disayang dan lebih dikasih fasilitas oleh orang tuanya. Tapi karena belas kasihan Tuhan memakai saudaranya, saudara kandungnya Ruben dan Yehuda untuk mengagalkan niat untuk membunuh Yusuf. Namun akhirnya Yusuf hanya dijual pada orang Ismail, dan orang Ismail menjual Yusuf kepada orang Mesir dan dijadikan budak. Sabar dan tidak memberontak dan melarikan diri dari permasalahan yang dihadapi tidak membuat Yusuf kepahitan pada saudara-saudaranya. Bahkan setelah semua kesusahan yang dihadapi oleh Yusuf, Tuhan mengangkat Yusuf dari seorang tahanan menjadi seorang visioner. Buah dari kesabaran Yusuf selama masa mudanya lah menjadi seorang visioner tentang penglihatan-penglihatan. Maka dari kehidupan Yusuf lah pada saat di tahanan Yusuf mendapat menerangkan arti mimpi sang raja. Dari hal tersebut Tuhan memakai diri Yusuf sebagai penyelamat bangsa Israel dari kemusnahan dikarenakan timbul kelaparan selama 7 tahun lamanya di Israel dan Mesir. Sebagai penguasa nomor 2 di Mesir saat itu, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan membenci saudaranya dan tetap mengakui saudara dan orang tuanya pada saat saudara-saudara dan orang tuanya mencari makan di Mesir. Sebelumnya Yusuf menjadi orang yang dipercayai dahulu dalam perkara-perkara kecil, menjadi penguasa rumah di orang Mesir, dikisahkan dalam Kejadian 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf tidak bersungut-sungut ketika menjadi pelayan di rumah orang Mesir tersebut. Kita tidak tahu proses kehidupan kita saat kita dibuang, dibenci sesama, diremehkan sesama, dipandang sebelah mata, saat cita-cita kita belum terwujud, belum terjawab doa-doa kita, terus adanya perbedaan perlakuan dari orang tua di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sosial, bahkan di gereja pun bisa terjadi. Namun seberapa bertahankah kita atau mengeluh pada Tuhan pada posisi kita saat ini? Akankah membuat kita menjadi pribadi seseorang yang dipercaya dan percaya diri dan tetap mengandalkan Tuhan? Kesimpulan, kairos waktu Tuhan tidak sama dengan kairos waktu kita. Butuh kesabaran dalam pencapaian hasil dalam kehidupan kita. Ada 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang lebih dari 3 tahun. Untuk mencapai semua itu berbeda-beda tiap orang proses dan kairosnya. Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Ajar kami untuk kami selalu mempunyai Tuhan kepercayaan diri, dan kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami juga boleh tetap sabar dalam
jalani setiap proses kehidupan yang ada. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi ini, biarlah kami boleh terus Tuhan menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin.